Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Hanafi, BP 181152-2011. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Geografis untuk Desa Wisata Kampung Minang Nagari Sumpu di Kabupaten Tanah Datar berbasis web dan mobile dengan dosen pembimbing Profesor Surya Afnarius, PhD. Aplikasi yang dibangun ada dua. Yang pertama, aplikasi untuk web. Yang kedua adalah aplikasi untuk mobile. Aplikasi untuk web memiliki spesifikasi sebagai berikut. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP, menggunakan framework code Igniter versi 4, kemudian menggunakan database MySQL versi 8, kemudian menggunakan web server Apache, untuk penampilan peta menggunakan Google Maps API, dan untuk perancangan user interface menggunakan desain Figma. Sedangkan spesifikasi untuk aplikasi mobile, pengembangan dilakukan menggunakan Basic for Android. Bahasa yang digunakan adalah bahasa pemrograman Basic, dan untuk perancangan user interface menggunakan fitur designer pada Basic for Android. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau mensimulasikan aplikasi yang sudah dikembangkan. Aplikasi yang sudah dikembangkan berbasis web dan mobile. Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan yaitu untuk web, sistem operasinya yang saya gunakan saat ini adalah Windows 11 64-bit dengan database MySQL versi 8 dan web server Apache. Sedangkan spesifikasi perangkat lunak untuk mobile, sistem operasi OS Android OS 9 atau Android Pie. Pada simulasi kali ini terdapat ada 4 aktor dalam aplikasi. Yang pertama itu ada visitor, yang kedua ada user, yang ketiga ada owner, dan yang keempat ada admin. Pada simulasi kali ini, pertama kali dibuka website dari Desa Wisata Kampung Minang Nagari Sumpu. Saat website dibuka akan muncul halaman awal dari website yang berisikan informasi-informasi umum terkait Desa Wisata Kampung Minang Nagari Sumpu. Setelah itu pengguna dapat melihat dua button ini. Yang pertama ada watch video yang berisikan pengenalan tentang Desa Wisata Sumpu, dan yang kedua adalah explore. Explore akan mengarahkan ke aplikasi webnya. Pada halaman awal akan ditampilkan rekomendasi dari Rumah Gadang. Terdapat dua objek di desa wisata Kampung Minang Nagari Sumpu. Yang pertama itu Rumah Gadang, yang kedua adalah event. Pada halaman rekomendasi akan ditampilkan beberapa rumah gadang direkomendasikan. Selain itu, pengguna dapat melihat lokasi terkini dari posisi pengguna dengan menekan tombol current location. Kemudian posisi pengguna akan muncul di peta. Selain itu, pengguna dapat mengatur posisi secara manual dengan tombol yang kedua, yaitu tombol Set Manual Location. Setelah menekan tombol Set Manual Location, pengguna dapat menekan salah satu lokasi yang ada di peta, dan marker akan muncul di sana. Selain itu, terdapat tombol Toggle Legend yang akan menampilkan informasi dari marker yang muncul. Selain itu, kita dapat melihat daftar dari rumah gadang dan event. Yang pertama itu adalah list. Saat list ditekan, maka akan muncul semua daftar rumah gadang. Yang muncul pada tabel adalah informasi singkat rumah gadang, kemudian pada peta akan muncul posisi rumah gadang dalam bentuk marker. Terdapat juga tombol More Info pada tabel yang ketika ditekan akan mengarah ke rumah gadang markernya dan menampilkan informasi singkat terkait rumah gadang yang dipilih. Pada info window terdapat ada 3 button. Yang pertama button informasi yang akan membawa kita ke halaman detail informasi dari objek yang dipilih. Pada halaman ini muncul nama informasi rumah gadang, kemudian info ratingnya, kemudian posisi pada peta, kemudian review dan ratingnya, dan selain itu visitor dapat melihat galeri dari rumah gadang dan juga video dari rumah gadang tersebut.
Selanjutnya kembali ke halaman awal. Yang kedua ada posisi tombol route. Pada tombol route ini harus ditentukan dulu posisi dari pengguna. Kita set manual. Dan saat dipilih salah satu rumah gadang kemudian ditekan tombol route, maka akan muncul rute pada peta dari posisi pengguna ke posisi objek yang dipilih dan akan muncul detail dari rute yang dapat dituju. Selain itu, tombol yang terakhir yaitu tombol nearby. Tombol nearby ini akan menampilkan objek-objek pendukung yang ada di sekitar rumah gadang yang berada dalam radius yang telah ditentukan. Terdapat 3, yang pertama ada culinary object, yang kedua ada worship, yang ketiga ada souvenir. Pengguna dapat memilih objek mana yang ingin ditampilkan. Kemudian pengguna harus mengatur radius pencariannya. Pada simulasi ini saya menampilkan radius 800 meter, ditampilkan semua objek pendukungnya, dan dapat dilihat marker-marker yang ada di peta yaitu posisi dari objek pendukung dan tabel terdapat informasi-informasi dari objek pendukung. Pada tabel juga terdapat 3 tombol. Tombol yang pertama itu adalah tombol rute, yaitu rute dari rumah gadang yang dipilih atau objek wisata yang dipilih menuju objek pendukung yang dipilih. Yang kedua ada tombol informasi, berisikan informasi dari objek yang dipilih. Pada tampilan muncul modal yang berisikan informasi objek pendukung yang dipilih, informasi pendukung, dan galerinya. Dan yang terakhir adalah tombol location. Pada tombol ini akan muncul lokasi pada peta dan nama objek pendukung. Selain itu, pengguna dapat melihat lokasi objek wisata di sekitar pengguna. Pada simulasi ini saya akan coba set manual location lagi pada jalan utama ini. Kemudian saya akan menekan tombol atau menu around you. Terdapat input radius yang dapat digunakan untuk mencari rumah gadang di sekitar posisi pengguna. Saya coba set dalam radius 1000 meter dan muncul ada 4 rumah gadang. Selain itu terdapat juga pencarian rumah gadang. Ada pencarian dengan nama, dengan rating, fasilitas, dan kategori. Pada pencarian dengan nama atau by name, pengguna dapat mengetikkan kata kunci yang ada di rumah gadang. Contohnya saya menulis Siti di sini, maka akan muncul rumah gadang Siti Fatimah. Selanjutnya by rating, pencarian rumah gadang akan dilakukan berdasarkan rating yang dimiliki oleh rumah gadang. Pada simulasi ini saya coba mencari dengan rating 4, maka akan muncul satu rumah gadang yaitu rumah gadang adat. Selanjutnya by facility, terdapat beberapa fasilitas yang dapat dipilih oleh visitor. Misalnya visitor ingin mencari rumah gadang yang memiliki wifi area, kemudian dicari. Dan terdapat satu rumah gadang yaitu rumah gadang Rosmiati Kamal. Dan yang terakhir berdasarkan kategori, pengguna bisa melihat rumah gadang apakah kategorinya homestay atau tidak homestay. Contohnya di sini saya memilih homestay dan terdapat 3 rumah gadang yang merupakan rumah gadang homestay. Menu yang kedua yaitu objek wisata event. Ketika ditekan menulis, maka akan muncul daftar event-event pada tabel, tombol informasi, dan posisi pada peta dengan ditunjukkan oleh marker. Ketika tombol info ditekan, maka akan muncul hal yang sama dengan rumah gadang. Terdapat 3, yaitu rute dari posisi pengguna ke posisi event yang dipilih, kemudian informasi detail event, dan objek sekitar event. Selain itu, terdapat juga pencarian radius, pencarian event di sekitar posisi pengguna, dan yang ketiga ada pencarian yaitu pencarian event dengan nama, rating, kategori, dan tanggal. Contohnya di sini kita mencari event tradisional, maka akan muncul beberapa event yang memiliki keyword tradisional di dalam namanya. Yang kedua, contohnya kita mencari event dengan rating,
maka akan muncul beberapa event yang memiliki rating 5. Yang ketiga, contohnya mencari event dengan kategori wisata budaya, wisata edukasi, maaf. Maka akan muncul beberapa event dengan wisata edukasi. Dan yang terakhir berdasarkan tanggal, contohnya saya mencari event yang ada pada hari Sabtu tanggal 5 November, maka akan muncul beberapa event. Selain itu terdapat beberapa button sosial media yang digunakan untuk mempromosikan desa wisata. Yang pertama ada tombol Instagram yang akan mengarahkan ke Instagram desa wisata Sumpu. Yang kedua ada TikTok yang akan mengarahkan ke halaman sosial media TikTok desa wisata Sumpu. Selain itu, visitor dapat juga melakukan login sebagai user atau bisa juga login sebagai owner jika merupakan pengelola wisata atau sebagai admin jika termasuk dalam kelompok sadar wisata. Selain login, visitor dapat melakukan mendaftar atau register sebagai user. Jadi di sini saya akan melakukan pendaftaran. Ketika sudah terdaftar, maka bisa melakukan login. Setelah login, fitur-fitur yang dapat digunakan oleh user, yaitu yang pertama dapat menambahkan review rumah gadang. Kita di sini saya akan menambahkan review rumah gadang yang hanya dapat dilakukan oleh user. Dan reviewnya akan tersimpan. Selain itu, user dapat melihat visit history atau riwayat berkunjung ke desa wisata. Selain menampilkan user dapat menambahkan juga. Contohnya di sini saya akan menambahkan kunjungan ke rumah gadang pada tanggal 30 Oktober dan akan muncul pada tabel visit history. Selain itu, user dapat mengatur profilnya pada tombol My Profile. Di sini user dapat mengedit profilnya, dan selain itu visitor dapat mengganti password. Selain itu, login dapat digunakan oleh owner yang akan menampilkan menu dashboard pada sidebar. Di halaman dashboard sendiri, owner dapat menambahkan objek wisata, yaitu menambahkan rumah gadang dan event. Pada event, terdapat beberapa tabel yang berisikan rumah gadang. Pada tabel tersebut, terdapat button untuk menambahkan rumah gadang baru, kemudian menampilkan info rumah gadang, dan menghapus rumah gadang. Pada tombol info rumah gadang, terdapat tombol untuk mengubah informasi dari rumah gadang yang dipilih. Selain itu, pada menu event juga terdapat hal yang sama. Pada tabel terdapat tombol untuk menambahkan event baru, kemudian menampilkan more info event yang dipilih, kemudian menghapus event yang dipilih. Pada tombol more info event juga dapat dilakukan perubahan informasi dengan menekan tombol edit. Dan yang terakhir, login system dapat digunakan oleh admin. Ketika login sebagai admin, terdapat menu dashboard juga di sidebar. Dan dalam dashboard terdapat beberapa menu yang dapat digunakan oleh admin. Yang pertama adalah menu user. Terdapat daftar-daftar user dalam tabel. Admin dapat melihat informasi lebih lanjut dan menghapus user yang dipilih. Pada informasi lebih lanjut dari user, admin dapat mengubah beberapa informasi dari user dengan menekan tombol edit. Yang kedua ada menu fasilitas. Menu facility ini menampilkan beberapa fasilitas yang dapat digunakan untuk informasi detail dari rumah gadang. Admin dapat menambahkan fasilitas baru dengan menekan tombol New Facility, menghapus fasilitas yang dipilih, dan menampilkan informasi lebih lanjut.
Ketika informasi lebih lanjut fasilitas ditekan, maka admin dapat mengubah informasi dari fasilitas yang dipilih. Dan yang terakhir adalah tombol recommendation. Tombol ini adalah mengatur rumah gadang mana saja yang dapat ditampilkan sebagai recommendation dengan mengatur level dari rekomendasi masing-masing rumah gadang. Admin dapat mengubah level dari recommendation dengan menekan tombol edit, mengubah level rekomendasi, kemudian menekan tombol save ketika sudah selesai. Dan pada menu awal recommendation akan terupdate data dari rumah gadang recommendation. Selanjutnya yaitu aplikasi versi mobile yang sudah dikembangkan. Terdapat dua menu, yaitu objek wisatanya, rumah gadang, dan event. Saat ditekan salah satu, contohnya rumah gadang, maka akan muncul peta lokasi rumah gadang dalam bentuk marker, serta beberapa tombol yang dapat digunakan oleh pengguna. Yang pertama itu adalah yang di atas, pencarian rumah gadang berdasarkan nama. Contohnya saya mengetik nama salah satu rumah gadang, maka akan muncul markernya pada peta. Kemudian ketika ditekan tombol yang berbentuk peta, maka akan memunculkan seluruh objek rumah gadang kembali. Contohnya di sini saya memilih salah satu rating dengan 4, muncul satu rumah gadang. Saya mencari rumah gadang dengan fasilitas balai pertemuan, muncul 4 rumah gadang, dan yang terakhir saya mencari rumah gadang yang tidak homestay, maka akan muncul beberapa rumah gadang di sini. Selain itu, pengguna dapat melihat lokasinya pada peta dengan menekan tombol yang ada di sini. Akan muncul lokasi pengguna dan terdapat tombol daftar dari objek. Ketika ditekan, maka akan muncul list dari rumah gadang. Dan ketika ditekan salah satu list, maka akan muncul detail informasi dari objek yang dipilih. Selain itu, pengguna juga dapat melakukan hal yang sama pada event. Untuk fungsionalnya kurang lebih sama. Terdapat peta dengan marker event yang menunjukkan posisi event. Terdapat bagian untuk pencarian nama event. Kemudian terdapat pencarian event dengan rating. Pencarian event berdasarkan tanggal. Pencarian event berdasarkan kategori. Dan menampilkan seluruh event, menampilkan lokasi dari pengguna, menampilkan list dari event, dan saat salah satu list ditekan oleh pengguna, maka akan muncul informasi lebih lanjut dari event tersebut. Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap permasalahan yang sesungguhnya. Pengujian dilakukan dengan menguji beberapa fungsional pada aplikasi bagian visitor secara runtut. Pada pengujian ini, visitor menggunakan aplikasi SIG untuk Kampung Minang berbasis web dan mobile dengan lokasi awal di gerbang utama Kampung Minang. Yang pertama, fungsi melihat posisi pengguna saat ini atau current position. Terdapat foto penguji yang berada di gerbang utama Kampung Minang, dan pada aplikasi web dan mobile dapat terlihat posisi penguji saat ini dengan menekan tombol current position. Yang kedua, fungsi menampilkan rumah gadang di sekitar posisi pengguna. Pada aplikasi ditampilkan pencarian rumah gadang yang berada di sekitar posisi pengguna dalam radius 700 meter dan terdapat 4 rumah gadang yang berada dalam radius. Yang ketiga, fungsi pencarian rumah gadang atau event berdasarkan tipe. Selanjutnya, fungsi pencarian rumah gadang berdasarkan fasilitas. Dan selanjutnya, fungsi menampilkan detail rumah gadang atau event. Pada gambar dapat dilihat penguji berada di salah satu rumah gadang dan penguji dapat melihat detail informasi dari rumah gadang yang dipilih. Selanjutnya, fungsi menampilkan rute dari posisi pengguna menuju rumah gadang atau event. Pada aplikasi dapat ditampilkan
rute yang dapat ditempuh dari posisi pengguna, yaitu gerbang utama Kampung Minang menuju salah satu rumah gadang. Dan dapat dilihat dokumentasi penguji yang berada dalam rute. Selanjutnya, fungsi pencarian rumah gadang atau event berdasarkan nama. Selanjutnya, fungsi pencarian rumah gadang atau event berdasarkan rating. Selanjutnya, fungsi pencarian event berdasarkan tanggal. Selanjutnya, fungsi menampilkan objek pendukung di sekitar rumah gadang atau event. Penguji memilih salah satu rumah gadang, kemudian mencari objek pendukung yang dipilih adalah kulineri, worship, dan souvenir dalam radius 800 meter. Fungsi menampilkan informasi detail objek pendukung di sekitar rumah gadang atau event. Di sini adalah salah satu objek pendukung kulineri. Terdapat dokumentasi di salah satu tempat kuliner, kemudian posisinya pada peta, kemudian rute dari salah satu rumah gadang yang dipilih menuju tempat kuliner, kemudian informasi detail dari tempat kuliner yang dipilih. Yang kedua yaitu tempat ibadah. Di sini adalah dokumentasi penguji dalam tempat ibadah yang dipilih, kemudian posisi tempat ibadah pada peta, kemudian rute dari rumah gadang yang dipilih menuju tempat ibadah, dan informasi detail dari tempat ibadah. Dan yang terakhir, dokumentasi pengguna di salah satu tempat souvenir, posisi souvenir pada peta, rute yang dapat ditempuh dari rumah gadang yang dipilih menuju tempat souvenir, dan informasi detail souvenir. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.